Belum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia. Beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai sektor kritikal pada saat penerapan PPKM, diantaranya adalah sektor kesehatan, kemudian energi logistik, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian makanan dan minuman, termasuk untuk ternak hewan peliharaan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga ada petrokimia, semen, bahan bangunan, ada objek vital nasional, proyek strategis, ada konstruksi utilitas dasar, dan kemudian sektor yang bergerak di industri listrik, air, dan pengelolaan sampah. Untuk treatment dari sektor kritikal ini 100% dapat bekerja di kantor. Dan berikutnya adalah mengenai sektor esensial yang masuk ke dalam penerapan PPKM, diantaranya adalah sektor finansial, kemudian sektor perhotelan non penanganan karantina, ada pasar modal, kemudian industri orientasi ekspor dan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk treatment kepada sektor esensial pada saat penerapan PPKM adalah 50% work from home dan 50% work from the office. Kemudian sementara itu untuk serapan karet nasional di tahun 2019 sebanyak 711.360 ton. Kemudian di tahun 2020 menurun cukup signifikan, sekitaran 20%-an di angka 550.000 ton. Kami kompilasi datanya dari Dewan Karet Indonesia di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya perbincangan bersama Pak Aziz, bicara mengenai upaya yang kemudian juga sudah dilakukan oleh teman-teman industri ban nasional agar masuk ke dalam sektor kritikal. Ketika sudah masuk ke dalam sektor kritikal, sejauh mana ini kemudian dapat membantu operasional industri ban di Indonesia, Pak Aziz? Belum ada green light loh. Baik. Belum ada green light. Ya. Pemerintah masih ragu-ragu, makanya saya katakan tahu dulu industrinya, Pak. Ini baru bikin kebijakan, karena begitu salah memutuskan itu kita ruginya tuh jutaan dolar, Pak. Nah, contoh soalnya baru-baru ini Kementerian Keuangan itu dia juga rusak sistem komputer untuk ekspor, ya, rusak kurang lebih 4-5 hari. Itu kita kerugian jutaan dolar. Tapi siapa yang ganti? Gak ada yang ganti. Jadi pemerintah itu take it for granted aja gitu. Kita sudah ngeluh benar itu. Situ sudah kena di ekspor, itu kena lagi di PPKM, waduh, repot sekali, Pak. Baik. Artinya ketika sektor industri ban nasional masuk ke dalam sektor kritikal, ini mungkin akan membantu begitu ya? Sangat membantu. Baik. Sangat membantu. Oke, karena tadi seperti yang Anda sampaikan ada pengurangan karyawan, kemudian juga ada pengurangan produksi yang cukup signifikan pada saat pemberlakuan berbagai pembatasan yang ada di Indonesia terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Baik. Tadi kita sama-sama lihat di segmen grafis bahwa memang ada pengaruh signifikan terhadap serapan karet di Indonesia pada saat pemberlakuan pembatasan di Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19. Bagaimana ini kemudian juga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan juga stok-stok karet, Pak Aziz? Wiki dan para pemirsa, industri ban Indonesia itu puncaknya itu tahun 9 sampai 96. Kenapa? Sebab Indonesia inilah yang pertama industri ban di Asia Tenggara ini, Indonesia, Goodyear. Sudah itu Gajah Tunggal, Intiler, Bristol. Nah, kita ini habis karena adanya ASEAN. Kenapa? Ingat ya, ASEAN itu adalah sekelompok. Tadinya ada ASEAN 5 ya. Waktu ASEAN 5 sangat bahagia kita, karena Indonesia itu sangat nomor 1 di industri ban. Maka pernah kami katakan Indonesia jadi sentrum ban dunia. 96 tuh kita ucapkan. Tapi begitu ada ASEAN itu habis kita. Kenapa? Karena ingat Pak, ASEAN itu ASEAN Trade mengatakan 0% inter-ASEAN trade. Jadi investor nggak mau masuk Indonesia, mereka masuk Vietnam, masuk Thailand, masuk Malaysia. Malah Yokohama pindah dari Indonesia, dia pindah ke Vietnam. Jerman itu Continental
Mau masuk Indonesia, dia masuk Malaysia. Bristol dikuranginya aktivitas di Indonesia, dia konsentrasi di Thailand. Kenapa? Karena 0%. Artinya dia bikin di sana sama aja. Dia penuhi pasar Indonesia melalui importer umum. Ingat, melalui importer umum. Dia penuhi pasar Indonesia 0%. Ya kan dia kan mati, Pak. Oleh karena itu, kami sedang mempelajari sekarang dan akan memberikan satu note kepada pemerintah bahwa ASEAN itu merugikan investasi nasional, satu. Dua, tidak ada untungnya Indonesia masuk ASEAN. Tiga, ASEAN itu diperlukan waktu perang dingin Amerika Uni Soviet, ya, dan didirikan ASEAN Indonesia karena adanya usul dari Seattle. Waktu itu ada Southeast Asia Treaty Organization di Bangkok, Amerika punya. Itu jadi Indonesia 1971. Sekarang nggak ada perang dingin lagi. Eksistensi negara itu hanya untuk bisnis dan untuk mengambil investasi. Kita paling terpuruk. Bandar Cina diobrak-abrik sama import dari Amerika, didirikan di Vietnam sama di Thailand. Bukan di Indonesia. Indonesia nggak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa Indonesia melalui ASEAN. Ya, ini menjadi sebuah topik yang menarik dan nampaknya harus dibahas secara terpisah karena harus dibahas secara mendalam begitu. Bagaimana sebetulnya urgensi dari keanggotaan Indonesia di ASEAN dan dampaknya terhadap industri yang ada di Indonesia. Baik, apa yang Anda kemudian sampaikan ini mengerucut ke sebuah bahasan mengenai daya saing industri ban Indonesia. Tentu saja bicara mengenai dampak-dampak yang mempengaruhi daya saing Indonesia begitu ya, karena seperti yang Anda tadi sampaikan nampaknya sebagai negara tujuan investasi kayaknya kok Indonesia dilihat sebelah mata dan juga tidak dipertimbangkan. Ada realisasi investasi yang tidak dilakukan di Indonesia malah di negara lain. Nah, apa yang mempengaruhi kurang menariknya daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi spesifik untuk industri ban, Pak Aziz? Oke, spesifik industri ban. Industri ban itu diangkut, Pak. Dia butuh sekali management of logistics, supply chain dia perlu sekali. Ya, ingat, Indonesia itu jauh ke selatan. Dari untuk tambahan ongkos ke Singapura saja sebagai sentrum lah katakan, itu kita butuh $9.000 per kontainer 20 inch. Itu ada cost, ada extra cost. Ya, kedua, Indonesia itu negara penghasil gas, tapi semua gasnya diekspor, bukan untuk industri ban maupun pupuk dan sebagainya, ban ya, bukan untuk industri ban. Sehingga kita penghasil gas, tapi kita kalah sama Vietnam. Vietnam $3, kita waktu itu $9, malah $11. Thailand $4, kita $11. Malaysia $3, kita $11. Baru sekarang, itu pun belum ada kebijakan yang pasti daripada pemerintah. Berapa kita beli gas? Katanya $6, belum merata $6. Kita penghasil gas, tapi beli gas $6. Jadi, yang kelihatan di sini adalah kalau kita mau menghadapi globalisasi perdagangan yang sekarang ini, harus all out. Nggak bisa main-main, Pak. Kita ini selalu tertinggal karena kita nggak all out. Kebijakan separuh-separuh hati. Saya di dunia ban ini sudah sejak jadi direktur interior ya BUMN waktu itu. Saya tahu benar ban. Dan yang tahu industri ban adalah orang ban. Ya. Artinya ketika formulasi regulasi harusnya teman-teman di industri ban dilibatkan begitu ya? Betul, persis sekali. Ada arah yang kemudian mengarah ke hal yang lebih baik nggak Pak Aziz? Artinya dalam hal formulasi kebijakan sudah mulai sekarang diajak untuk komunikasi agar nanti kebijakan yang dihasilkan win-win solution lah. Apakah itu untuk pemerintah dan juga untuk industri? Ini Indonesia negara besar. Kalau kita bilang begini, pemerintah mengatakan kan bukan kamu aja, ada yang lain. Kita paham lah itu, ya. Tapi itu harus ada prioritas, ada preferensi, harus jelas mana yang didahulukan, gitu Pak. Tapi saya katakan tadi, kenapa pada tahun sampai 96 industri ban itu melonjak? Bristol itu the best di country, Goodyear juga the best.
Tapi sesudah tahun 2000 ke bawah, kita curug ke bawah, merosot, dihantam semua kanan kiri. Aneh, Pak. Baik. Ya, artinya memang harus ada upaya proaktif dari kedua belah pihak begitu ya, karena memang bicara soal sektor industri ini sektor yang sangat penting yang memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan di Indonesia begitu. Betul. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Pak Aziz untuk topik ini kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di